Untuk menyusui, kita butuh dua belah pihak. Pertama, kita butuh ibunya buat nyusuinnya, karena di hormon tadi kan aku ceritain ya. Ketika kita hamil, kita tuh ada hormon-hormon yang aktif, itu hormon-hormon kehamilan. Ketika bayinya keluar, plasentanya juga keluar, hormon itu berubah, switch, mengganti jadi hormon kehamilan. Dan dia akan bekerja aktif, hormon-hormon tersebut, jika ibunya itu dibiarkan bersama dengan bayi yang baru lahir, dibiarkan berpeluk-pelukan, nempel semau bayinya, dan disusui semau bayinya. Oke, ada yang pernah lihat ibu kucing melahirkan anaknya 4, 5 gitu ya? Ibu kucing kalau baru melahirkan dia nyari tempat aman di pojokan, anget-anget, di atas genteng atau di mana lah ya pokoknya. Habis itu anaknya dikeruntelin semua sama dia. Kita mau deket sama dia, tangan kita deket-deket sama dia, itu dia marah. Dia mau proteksi. Itu insting semua mamalia, ibu mamalia. Semua instingnya seperti itu. Karena dia ingin melindungi anaknya. Insting itu terlahir pada ibu yang melahirkan ya memang begitu gitu. Nah, menyusui tidak hanya membutuhkan si ibu, membutuhkan pihak lain yaitu si bayi. Bayi yang lahir sehat bugar secara instingtif, dia bisa mencari sumber kehidupannya untuk menghadapi dunia baru ini yang dia rasakan, apa ini kok tahu-tahu terang, kok tahu-tahu berisik gitu ya. Dan dia perlu di dekat ibunya supaya dengar suara detak jantung ibunya, jeduk-jeduk kayak tadi dalam kandungan. Dan dia bisa mencari sumber kehidupannya yaitu puting ibunya, areola ibunya. Kenapa areola kita menggelap ketika hamil? Itu salah satunya. Supaya dia kan penglihatannya belum bagus. Sehingga dia mencari itu areola, sehingga dia menyusu pada ibunya langsung harusnya. Inisiasi menyusu dini. Jadi baru lahir langsung ditaruh di dada ibunya skin to skin, biarkan minimum 1,5 jam. Nah di situ anak yang bugar, yang sehat, ibunya yang kondisinya juga stabil habis melahirkan, itu akan memudahkan proses menyusui. Apalagi kalau tempat melahirkannya bisa sekamar terus-terusan, 24 jam, rawat gabung. Itu akan membantu ibu mengenali tanda anak lapar. Anak juga membantu ibu memproduksi ASI dengan menyusu semau dia. Bayi itu nggak lahir pakai jam tangan ya. Jadi nggak ada yang dijadwal-jadwal. Kalau ada masih mendengarkan, oh nyusuin tiap 2 jam sekali, itu kuno ilmunya. Itu ilmu ngasih anak formula. Perlu dijadwal, benar. Karena kalau minum formula kebanyakan, anaknya bisa obesitas. Ya. Nah, jadi kalau menyusui, enggak. Menyusui itu unik. Menyusui itu lebih dari sekedar memberikan ASI, menghitung berapa mili, enggak. Menyusui itu kita mengajarkan anak mengenal kebutuhannya, mengenal regulasi diri, kapan dia haus, kapan dia lapar, kapan dia menyudahinya, itu diajarkan sedari dini dari dia lahir. Itu yang membedakan menyusui dengan pemberian formula. Kalau formula kita ngatur, harus sesuai takaran, harus sesuai jam gitu. Nggak bisa disamain. Satu ciptaan Tuhan, satu ciptaan manusia ya. Nggak ada ciptaan Tuhan bisa disamai oleh ciptaan manusia.